Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel Embryo Studio. Ya, kali ini gua mau sharing ya. Ini baru beli aki kering ya di online yang mereknya GS Grand Sonic Superior. Oke, kita lihat seperti apa ya nih aki keringnya ya. Aki kering ini gua beli untuk motor gua yang merek Vario ya. Harga aki ini adalah 125.000, belum ongkir ya guys. Oke, sekarang kita lihat dalamnya ya seperti apa ya guys ya. Oke, ini buku panduannya seperti ini. Ada cara aktivasinya guys, ternyata guys. Oke, kita baca-baca dulu ya. Oke, tadi gue juga udah baca. Jadi ada ini air atau gel ya yang nanti dituangin ya. Nah, oke. Ini adalah baut-bautnya. Kita beli aki dapat bautnya juga ya guys. Oke. Dan ini adalah yang tadi disebut air atau gel elektrolit ya. Seperti ini bentuknya. Nah, itu ada tutupnya juga di dalamnya ya guys. Dan ini akinya ya guys. Oke, kayak gini guys. 12 volt 5 ampere ya akinya. Aki maintenance free. Jadi aki kering lah, nggak perlu perawatan. Cuma ada cara aktivasinya ya guys, supaya aki ini bisa digunakan, nggak langsung dipakai ya, habis dibeli langsung dipakai nggak guys. Jadi ini harus diaktivasinya ya guys. Oke, ini kartu garansinya. Next kita pasang ya, kita isi gelnya ke dalam aki ini ya guys, dengan cara seperti ini ya guys ya. Kita buka dulu nih segelnya, pengamannya. Kita buka segelnya seperti ini ya guys ya, ada lubang lancip di dalamnya itu ya. Oke, kita lihat ya seperti ini. Oke, dan ini adalah gelnya, gel elektrolitnya ya. Kita buka gelnya ya. Ini tutupnya yang bakal kalau nanti kita udah isi tuh di lubang yang tadi, kita tutup pakai ini ya guys ya. Do not open ya. Kalau udah ditutup udah sekali, nggak boleh dibuka-buka lagi ya guys ya. Kalau bisa nutupnya tuh yang rapet, jangan sampai ada bocor ya guys. Nah, ini kayak gini guys tuh. Tapi sebelumnya kita isi dulu ya guys ya, pakai gel yang udah tersedia di dalam box aki itu ya guys ya. Oke, sekarang kita ambil gelnya. Dan ini gue juga baru tahu ya, kalau aki kering itu ternyata ada airnya juga ya guys ya. Gue pikir itu kayak semacam baterai gitu ya. Tapi di sini gue juga baru tahu kalau aki kering itu sebenarnya pakai air atau gel ya, gel elektrolit ya namanya. Oke, sekarang kita isi ya. Kita masukin gel itu ke dalam lubang-lubangnya itu ya. Lubangnya itu ada 6 lubang ya guys ya, seperti yang kita lihat ya guys ya. Sekarang kita pasang ya. Kita masukin dulu ya air elektrolitnya ini, gel elektrolitnya. Dengan cara kita buka dulu nih, tutup yang ada di botol gelnya ya. Dengan cara seperti ini guys, kita tusuk aja pakai obeng ya, kita bentuk lingkaran. Tapi awas ya, jangan sampai sobekannya itu jatuh ke botol gelnya ya guys ya. Kita tusuk, kita putar aja, jangan sampai sobekan si penutup gel itu kecemplung di dalam ya guys ya. Oke, satu persatu ya guys ya, pelan-pelan ya guys ya.
Oke, kalau udah ada kalau udah kita bolongin semuanya ya guys, sekarang kita tinggal masukin ya air gel ini ke akinya ya. Dengan cara seperti ini guys, kita cocokin dulu lubangnya, udah kira-kira pas semuanya, kita balikin seperti ini guys. Kita terbalikin, kita tekan botol putihnya guys ya. Kita tungguin sampai gelnya itu pindah ke akinya ya, kayak begini caranya guys ya. Tuh, kita tungguin aja ya. Tuh, yang sebelah kanan udah mulai turun ke bawah ya, gelnya ya. Gelnya udah pindah ya ke aki ya guys ya. Cara ngisi gelnya seperti itu ya guys. Oke, kita tungguin aja guys sampai dia gelnya pindah ke aki ya. Nah kayak gini guys ya, itu ada yang gelnya masih tersendat ya untuk pengisiannya. Kita caranya dengan gini aja guys ya, kita pencet-pencet botol putihnya ya guys. Bisa kita pencet atau kita ketok-ketok ya, kita pencet aja lah biar aman lah ya guys. Nanti itu airnya akan pindah ke aki ya guys, terisi gitu. Masih ada 2 botol yang agak tersendat ya dalam pengisiannya. Oke, kalau kayak gini kita pencet-pencet aja botolnya guys, nanti airnya juga akan turun ke bawah kok. Nah kita pencet-pencet seperti ini guys. Tuh, lama-lama dia akan mengisi guys. Ketok-ketok boleh ya. Oke, kita cabut ya botol putihnya ya guys. Ini kita cabutnya pelan-pelan ya, sambil ditarik ke atas gitu ya, digoyang-goyang sedikit-sedikit terus ditarik ke atas guys, seperti ini ya. Oke, nah airnya udah keisi semua ya guys. Tuh botol putihnya udah kosong, gelnya udah keisi, untuk keisi di aki ya. Oke, seperti ini ya. Nah next kita tutup nih, kita tutup yang lubang aki tadi dengan tutupnya, udah disediakan ya guys di dalam kardus itu ya. Oke, kita tutup yang rapat-rapat ya guys, jangan sampai ada celah, karena kalau ada celah itu akan membuat aki kita jadi bocor ya guys, nggak awet juga guys. Oke, kita tutup ya guys. Ini kita tutup ya, kita ketok-ketok pakai tangan atau pakai obeng pun nggak apa-apa guys, tapi jangan kenceng-kenceng ya guys ya. Cukup kira-kira aja gitu loh, agar rapet ya, serasa rapet oke lah ya kan. Nah udah gini, udah rapet ya guys ya. Oke, terus kita rasa-rasain deh akinya itu, kita pegang seperti ini, dia tuh ada rasa anget deh. Kalau rasa anget itu akinya itu mulai bekerja, udah mulai aktif gitu aja. Gelnya dengan akinya dia akan mengisi dan diamkan selama 30 menit kalau menurut buku panduannya guys ya. Dia harus didiamin dulu selama 30 menit, atau untuk lebih mantap sih kata saudara gue yang anak bengkel lah ya guys, diamin sampai 2 jam itu nggak apa-apa, nggak masalah, malah lebih bagus katanya. Jadi dia ngisi dulu gitu, jangan langsung dipakai kalau udah seperti ini. Kalau udah ngisi air akinya jangan langsung dipakai, kita diamin dulu. Kalau menurut buku panduannya itu 30 menit, tapi kalau kata saudara gue ya lu diamin 2 jam lah baru lo pasang ke motor ya guys. Oke, ini bautnya ya, itu ada bautnya ya guys ya, bisa dari depan atau dari atas ya guys. Tinggal lihat aja di motornya itu
untuk kabel plus dan minusnya itu dari atas atau dari bawah ya. Ini gue pasang doang supaya bautnya nggak hilang, sambil gue diemin akinya nunggu 30 menit biar dia ngecas dulu ya. Tapi ini gue diemin kira-kira sejam lah, sejam lebih lah, nggak langsung gue pakai sih. Oke guys, ini motor gue ya, motor gue sekarang gue buka dulu ya untuk masang akinya ya guys. Motor Vario itu akinya ada di depan. Ini motor Vario tahun 2011, itu akinya ada di belakang plat nomor nih, belakang plat nomor yang plat nomor depan guys. Nah ini tempat akinya ya guys, ini aki lamanya udah kelihatan tuh. Nah kabel-kabel yang udah kabel-kabel yang nyantel tadi udah gue lepasin ya. Sekarang gue cabut akinya, aki yang lama gue cabut dulu ya, agak keras guys. Oke, lihat ya guys ya, akinya udah jelek ya. Itu bocor tuh, ada kalau kayak garam-garam gitu, itu bocor sebenarnya akinya tuh. Mungkin gua nutupnya kurang rapet guys ya, tapi lumayan lah guys. Ini umur akinya kurang lebih udah setahun setengah lah ya, lumayan lama lah ya guys ya. Nah ini kabel-kabelnya ya guys, itu ada kabel plus dan kabel minus ya. Kabel plus itu biasanya yang berwarna merah untuk di lambang plus di aki, dan yang minus itu yang kabel warna hitam ya guys. Kita pasang nih aki barunya. Oke, udah kepasang ya guys ya, udah kepasang kayak gini. Sekarang kita tutup ya, kita pasangin lagi ya, tutup-tutup di motornya ya guys. Terus kita tes ya guys ya. So pasti tokcer lah ya. Tadinya motor gue ini nggak bisa di starter ya untuk nyalain mesinnya, jadi gue pakai engkol ya. Dan kalau gue klakson gitu, klaksonnya gue pencet itu bunyinya lemah tuh gitu bunyinya. Sennya itu nggak nyala ya guys, nggak kedip-kedip ya. Nah nih gue coba nyalain pakai starter ya guys. Oke, udah nyala semua ya guys ya. Di starter bisa, di nyalain klaksonnya atau lampu sen juga udah aman semua ya guys ya. Oke, terima kasih ya guys. Jangan lupa subscribe ya guys.